Aisu qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana sampai detik ini, sampai saat ini kita masih diberikannya nikmat karunia-Nya, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita di tempat yang sangat mulia ini. Salawat teriring salam, mari kita perbanyak kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Dan juga kepada para keluarganya dan kepada para sahabatnya tanpa terkecuali. Dalam sebuah hadis, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi seorang malaikat, yaitu Jibril. Ja'a Jibril ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala, dan Jibril itu berkata, "Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib man syi'ta fa innaka munfariquh wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih." Ada 3 nasihat Jibril kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang juga berarti ini nasihat buat kita, umatnya, umat Islam. Wahai Muhammad, kata malaikat Jibril alaihi salam, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Hiduplah sesukamu, tetapi ingat, kamu nanti pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Kita hidup di dunia ini, bebas kita hidup. Tetapi ada peraturan yang Allah berikan kepada kita, yaitu syariat-syariatnya. Bebas kita hidup sesuai dengan kehendak kita, sesuai dengan nafsu kita. Tetapi ingat, kehidupan di dunia ini ada batasnya, yaitu kematian. Dan kematian ini yang akan pasti kita lakukan, pasti kita rasakan, itu adalah awal dari kehidupan yang sesungguhnya. Dari sebuah hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mayyitu babun wa kullun nas dakhiluhu." Sesungguhnya kematian yang kita rasakan kelak itu merupakan pintu menuju sebuah kehidupan yang sesungguhnya. Wa kullun nas dakhiluhu, dan semua manusia akan memasuki pintu tersebut. Nasihat dari Jibril untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, dan juga pasti untuk kita, yaitu tidak lain bagaimana kita memaknai hidup kita di dunia ini. Kemuliaan hidup di dunia tidak dilihat dari setinggi apa derajat kita. Kemuliaan di dunia ini tidak dilihat sebesar apa kekayaan kita, setinggi apa jabatan kita, setinggi apa keserjanaan kita. Tetapi dalam Al-Quran disebutkan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu adalah orang yang paling bertakwa. Makanya wasiat takwa yang sering didengung-dengungkan oleh para khatib, yang wajib didengungkan oleh para khatib, ittaqullah haqqa tuqatih
Bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Islam. Ini wasiat takwa. Yang sering kita dengar, yang sering kita perhatikan, yang mungkin juga karena terlalu sering kita mendengarkan wasiat takwa ini setiap pekan, setiap Jumat, terkadang kita lupa. Apalagi yang mungkin, maaf kata, setiap sholat Jumat, yang mungkin kita ngantuk, mungkin kita terlambat, sehingga wasiat takwa ini kita cuekin. Tetapi bagaimanapun, yang namanya ketakwaan ini, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang mulia di sisi Allah di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Dalam ayat yang lain dikatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kita hidup yang pasti kita akan mati. Kita hanya menunggu giliran. Sebaik-baik kita adalah orang yang mempersiapkan di hari kematiannya kelak. Yang mempersiapkan apa yang akan dibawanya bekalnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekallah, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Ini ujung-ujungnya takwa lagi. Makanya para khotib tidak henti-hentinya, tidak capek-capeknya mewasiatkan wasiat takwa ini. Adapun nasihat yang kedua, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah wahai Muhammad siapapun yang kamu inginkan. Cintailah wahai Muhammad apapun yang kamu mau. Tapi ingat, fa innaka mufariquh, sesungguhnya kamu akan berpisah dengan yang kamu cintai itu. Kita cinta dunia, kita cinta harta, kita cinta keluarga, itu akan tinggal. Tetapi kalau yang namanya cinta kepada Allah, itu akan abadi sampai di hari akhirat kelak. Cinta kepada Rasulullah SAW beserta sunnah-sunnahnya itu akan abadi menjadi pengiring kita di dalam kehidupan kita di dunia ini dan juga di akhirat kelak, yang insya Allah kita akan bertemu dengan baginda Rasulullah SAW di surganya. Dan insya Allah juga kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat pertolongan dari Allah melalui apa? Melalui baginda Rasulullah SAW. Inilah makna cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau kita cinta kepada harta kita tidak akan dibawa mati. Ada 3 perkara yang mengiringi seorang yang meninggal ke dalam kuburan. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Seorang yang akan berangkat ke dalam kuburan, menuju kuburan, dia dibarengi, diikuti oleh tiga hal. Hartanya, keluarganya, dan amal ibadahnya. Harta akan pulang. Mobil yang mengikuti ke pemakaman akan pulang. Benda-benda yang lain akan dibawa pulang. Tidak akan mungkin ditinggalkan di pekuburan. Begitu juga keluarganya. Anak, istri kita tidak akan mau menungguin kita ketika kita masuk ke dalam kuburan. Apa yang tinggal? Yaitu amal ibadah kita. Para jamaah, yang tinggal apa? Amal ibadah kita. Baca-bacaan Al-Quran kita. Sedekah kita. Sholat kita. Puasa kita. Itulah yang akan kita bawa menuju alam kuburan dan juga nanti akhirnya di alam akhirat kelak. Wahbib ma syi'ta. Cintailah wahai Muhammad. Cintailah wahai orang-orang yang mengaku Islam, pengikut Nabi SAW. Cintailah apa yang ada di dunia ini. Tapi ingat, kamu akan berpisah dengan apa yang kamu cintai tersebut. Tidak akan dibawa ke dalam kuburan. Yang kita bawa hanya sehelai kain putih yang tinggal akan menjadi rebutan oleh para ahli waris kita. Kalau kita tidak bisa memanfaatkan untuk ibadah, untuk hari akhirat kita kelak, itu akan sia-sia harta kita selama di dunia ini. Wasiat yang ketiga apa?
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Kerjakan sesukamu. Kerjakan sesuai dengan nafsumu. Allah telah memberikan rambu-rambunya. Allah memberikan rambu, larangan, perintah. Ada Al-Quran, ada sunnah baginda Rasulullah SAW sebagai pedoman hidup kita. Tetapi apa? Wa'mal ma syi'ta. Kita bebas. Kita mempunyai pikiran. Tetapi ingat, fa innaka majziyun bih. Sesungguhnya kamu akan menerima sesuai dengan apa yang kamu kerjakan. Kita tidak akan bebas. Berbuat jahat tidak ada balasannya, tidak mungkin. Berbuat baik tidak ada pahalanya dari Allah, tidak mungkin. Dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan bagaimana kondisi neraka, bagaimana kondisi surga, bagaimana kondisi orang-orang yang berbuat baik akan diganjar dengan pahala, dengan kesenangan hidup di dunia dan di akhirat kelak. Begitu juga yang berbuat durhaka, yang berbuat maksiat akan diganjar dengan siksanya yang sangat pedih. Makanya disebutkan wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis baginda Rasulullah SAW juga bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'alu an arba'. Nanti kita para jamaah di hari akhirat kelak tidak akan bergeser kaki kita. Tidak akan bergeser tempat kita kecuali kita dipertanyakan oleh Allah 4 hal. Yang pertama, tentang umur kita. Umur kita ini selama di dunia, di mana kita habiskan? Buat apa kita habiskan umur kita yang sampai 70 tahun, yang sampai 80 tahun, yang sampai 100 tahun? Itu nanti akan dimintakan pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. An ilmi, ilmunya, bima yuntafa'u bih, di mana dimanfaatkan itu ilmu. Seorang alim, seorang ustadz, seorang kiai mempunyai ilmu agama, tetapi kelakuannya tidak sesuai dengan ilmu yang diajarkannya, ataupun dia menyembunyikan ilmunya yang dia ketahui, dia tidak mau menyampaikan kepada umat, kepada manusia. Ini akan dipertanyakan. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu-ilmu yang kita dapatkan, ilmu umum, yang mana ilmu itu menjerumuskan kita ke dalam perbuatan maksiat. Ini juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. An jismih, jasadnya. Yang pertama tadi umur, yang kedua ilmu, yang ketiga adalah jasad kita ini, usia kita ini, untuk apa kita gunakan? Apakah hanya untuk bersenang-senang, untuk menimbun-nimbun harta, untuk menyiksa orang, untuk menuduh orang, dan untuk berbuat maksiat yang lainnya? Ini semuanya akan ada pertanggungjawabannya di muka Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat apa? An malihi, tentang hartanya. Harta ini ada 2 pertanyaan. Yang pertama, harta kita dari mana kita dapatkan? Apakah kita dapatkan dengan cara yang batil? Dengan memeras orang, dengan korupsi, dengan mencuri, dengan berbuat maksiat? Yang kedua, harta kita ini kemana kita salurkan? Apakah kita telah membayar zakat? Apakah kita berimpak dan sedekah? Apakah kita tahan itu harta kita itu? Yang mana harta ini akan jadi rebutan oleh orang-orang yang peninggal kita dan tidak akan kita bawa ke dalam alam kuburan dan juga alam akhirat kelak. Dari mana kita dapatkan dan kemana kita keluarkan itu harta? Itu 4 perkara yang akan dipertanyakan di hari akhirat kelak. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini bisa menjadi pembelajaran kepada kita bahwasanya kita di dunia ini tidak akan hidup selama-lamanya. Kita di dunia ini pasti ada balasannya di akhirat kelak. Baik itu balasan
sesuai dengan amalan ibadah kita. Kita baik, insya Allah, Allah akan memberikan kita surganya. Kita celaka di dunia ini, kita berbuat maksiat di dunia ini, Allah pasti akan memasukkan kita ke dalam nerakanya kelak. Yakinlah, karena banyak sekali di dalam Al-Quran, mukjizat Nabi SAW menerangkan demikian. Terkadang manusia, mungkin dia belum pernah merasakan kematian, akhirnya cuek aja. Dan dia tidak yakin dengan hari akhirat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah.